Minggu Advent yang ketiga, 3 lilin dinyalakan, 2 warna ungu dan 1 warna merah muda. Tanda sukacita kita di Minggu Advent yang ketiga ini. Lilin merah muda, tanda bahwa kita bersukacita dan bergembira dalam pengharapan, karena semakin dekat waktu Sang Juru Selamat itu kita rayakan kelahirannya. Semakin dekat pengharapan kita akan diwujudkan melalui kedatangan Kristus kembali. Itulah makna dari lilin merah muda yang kita nyalakan di Minggu Advent yang ketiga ini. Minggu pertama dan kedua, lilin ungu, lilin pengharapan akan kedatangan kerinduan, dan semakin dekat maka ada sukacita. Kembali berjumpa dengan kitab Yesaya pagi hari ini. Ia mewartakan hari atau tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Hari rahmat Tuhan adalah hari pembebasan untuk setiap orang. Bebas dari segala macam belenggu yang menyiksa dan yang membuat penderitaan. Dalam konteks Advent, Minggu Advent, Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu lalu bertobatlah, pertobatan dan kesetiaan. Ketika hidup dalam pertobatan dan kesetiaan, maka ada sukacita, ada kegembiraan. Pertobatan melegakan, dibebaskan dari kuasa kegelapan dari belenggu dosa yang membawa beban dan penderitaan. Umat Tuhan yang dalam pembuangan menikmati sukacita sebab telah masuk ke negeri mereka kembali. Namun menyaksikan puing-puing, menyaksikan keruntuhan Yerusalem, masih menyimpan rasa sakit, masih menyimpan rasa pengharapan yang belum jelas meskipun sudah ada di negeri sendiri. Masih ada di dalam bayang-bayang bagaimanakah kehidupan di tengah-tengah reruntuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya menyerukan untuk bersukacita meskipun menyaksikan puing-puing kehancuran Yerusalem. Rasul Paulus pun menyerukan kepada umat Tuhan dan kepada kita sekaliannya, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Artinya terus menerus, meskipun puing-puing kehancuran kehidupan sedang membayangi. Kembali tertanggal 15 Desember ada seruan untuk kembali memakai masker. Ya, sempat tadi di konsistori seorang majelis bilang, ya kepada kami diserukan. Mungkin belum banyak yang mendengar kabar itu. Sesungguhnya tertanggal 15 hari apa itu? Hari Jumat itu kembali dianjurkan supaya memakai masker. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pergumulan yang berat, Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun ada seruan itu, puing-puing kembali mencoba mengangkat sukacita kita, mencoba untuk menurunkan semangat kita. Tapi Yesaya, Rasul Paulus, dan Yohanes menyerukan kepada kita untuk tetap bersukacita. Mengapa? Sukacita kita bukan sukacita karena situasi dunia ini. Sukacita bukan karena sukacita pergumulan yang kita hadapi. Sukacita bukan karena beban
telah ada di antara manusia. Terang itu menerangi, memberi terang bagi yang berada di dalam kondisi yang terpuruk. Artinya, selalu dikatakan dan selalu disebutkan, situasi dan kondisi bukan menjadi penghalang, hambatan bagi anak-anak Tuhan untuk tidak bersukacita di dalam Tuhan. Apapun bentuknya, apapun keadaan kita, itu tidak akan merampas sukacita kita. Karena jauh lebih besar anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang rela meninggalkan kemuliaannya, kebesarannya untuk datang ke dalam dunia ini, melepaskan manusia dari hubungan yang paling mengerikan, yang paling menyengsarakan, yang akan membinasakan sampai selama-lamanya, yaitu kuasa dosa, kematian kekal. Kalaupun di dunia ini yang telah dikuasai oleh dosa masih mengalami penderitaan, kalaupun umat Tuhan kembali ke negeri mereka, merasakan dan melihat kehancuran, tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak bekerja di atas semuanya. Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Tuhan mau melihat kesabaran umat Tuhan untuk membangun kehidupannya agar dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Seperti yang dikatakan oleh Yesaya dalam pembacaan kita, supaya orang akan menyaksikan bahwa mulut orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan terus bersorak-sorai. Supaya orang juga menyaksikan bagaimana kehidupan yang berbeda dari anak-anak Tuhan. Mamora katodo we mata, mora kada mapuki mengkarang, mora kada tenente, tangmero tengkada, mora kada yate pena, kadang sakit, tetapi masih tegar, terlihat bagi dunia ini dan bagi orang di sekitar kita. Karena apa? Sumber sukacita kita bukan pada beban, bukan pada hati. Sumber sukacita bukan pada apa yang ada pada tubuh kita dan keadaan kita, tapi sumber sukacita kita adalah Tuhan. Semuanya sudah diangkat, semuanya sudah dilepaskan. Lalu mungkin kita mengatakan, kalau sudah diangkat, kalau sudah dilepaskan, lalu mengapa masih mengalami? Semuanya akan disempurnakan ketika Kristus datang kembali. Keselamatan kita telah genggam, menjadi milik kita, itu yang menjadi kekuatan kita menjalani hidup, dan akan disempurnakan ketika Dia datang kembali. Puing-puing yang kehancuran, puing-puing ketidaknyamanan, puing-puing dari kegagalan, saudara-saudara, akan berakhir ketika Kristus datang. Itulah pengharapan kita, itulah sukacita kita di dalam Tuhan. Kalau dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan, maka biarlah kita membangun kehidupan kita bukan hanya menjadi manusia yang cerdas, tetapi membangun kehidupan kita sebagai manusia yang cerdas pula secara spiritual. Artinya, kalau cerdas pengetahuan kita bisa terpuruk dengan keadaan, tapi kalau cerdas secara spiritual kita tidak akan tergoyahkan. Sebab dalam hidup ini, Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa kita pelajari untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dari waktu ke waktu. Kalau kita menikmati perjamuan kudus Bapak Ibu, selain penghayatan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus, maka di sini letak sukacita kita. Di sini letak kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Bahwa segalanya menjadi ringan segala
Selama kita menikmati hidup karunia Tuhan untuk waktu-waktu yang kita jalani ini, seberat apapun beban dan pergumulan, mari Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menikmati sukacita jalan Tuhan, damai sejahtera disediakannya dalam sepanjang hidupnya. Kuncinya terus bersyukur untuk setiap hal di dalam Tuhan. Haleluya, amin.